Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Setiawan, Fakultas Hukum, kelas 2019, NIM 19 12 17 351. Problematika undang-undang sektorial dalam kebijakan AMDAL bagi lingkungan. UUD 1945 isinya mencakup dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman, dan sekaligus sarana pembaruan masyarakat serta sarana perekayaan ke arah cita-cita kolektif bangsa. Karena itu UUD ini dapat disebut sebagai konstitusi politik, ekonomi, dan sekaligus konstitusi sosial yang mencakup cita-cita kolektif bangsa, baik di bidang politik dan ekonomi maupun sosial budaya, dengan tetap memelihara tingkat abstraksi perumusannya sebagai hukum dasar. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar 45. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Konstitusi bukanlah perundang-undangan biasa, melainkan sebuah dokumen dasar yang memiliki kandungan aspek-aspek yang sangat kaya yang menyangkut banyak aspek kehidupan manusia. AMDAL sendiri adalah singkatan dari Analis Dampak Lingkungan. Pengertian yang sesungguhnya dari AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa AMDAL adalah bentuk kajian atas berbagai dampak besar dan sangat penting untuk mengembalikan keputusan terhadap suatu usaha atau kegiatan bisnis yang akan direncanakan pada lingkungan hidup, yang sangat diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL adalah suatu bentuk analis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, sosial, ekonomi, biologi, sosial, budaya yang akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sejarah perkembangan AMDAL di Indonesia. AMDAL merupakan kependekan dari analis mengenai dampak lingkungan, yang merupakan suatu sistem atau proses yang melibatkan suatu kajian atau studi dan menghasilkan beberapa dokumen seperti dokumen kerangka acuan analis dampak lingkungan, dokumen AMDAL, dokumen RKL dan RPL, dokumen UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL. Pada suatu Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 merupakan landasan hukum pelaksanaan AMDAL. Pelaksanaan AMDAL di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu tahap implementasi, pengembangan, perubahan, dan rehabilitasi. Berikut penjelasannya. Tahap implementasi. Prat 1987 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan periode 1987-93, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986. AMDAL mulai diterapkan di Indonesia secara formal dan pada tahun 1982 melalui penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, namun belum dilaksanakan secara luas karena belum adanya pedoman pelaksanaan yang lebih rinci, walaupun pada periode ini sudah ada yang melakukan studi AMDAL sebagai pemenuhan persyaratan bantuan luar negeri dan pemerintahan lembaga donor. 2. Tahap pengembangan. 3. Tahap
perbaikan atau refinement. 4. Tahap revitalisasi AMDAL. 3. C. Dasar konstitusional. Hingga saat ini sudah terdapat 3 peraturan pemerintah yang mengatur AMDAL dan berupa penyampuran dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 93, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 97. Isi dari peraturan ini akan dikupas pada modal selanjutnya yang menjalankan tentang kerangka kerja dan sistem AMDAL. Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa pengaturan tentang AMDAL di Indonesia sudah demikian banyak dan cukup maju. Hal ini karena memang AMDAL adalah satu perangkat yang dikembangkan paling dahulu. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 86 merupakan peraturan pemerintah pertama yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82. Sebagai konsekuensinya, banyak sekali peraturan yang terkait dengan AMDAL telah dikeluarkan oleh Menkal ketika itu. Demikian pula berbagai peraturan daerah yang mengatur pembentukan komisi AMDAL. Berbagai panduan tentang AMDAL dalam bentuk keputusan Menteri LH dan keputusan Kepala Bapedal dapat dilihat pada lampiran. Peraturan dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup dan AMDAL. Tahun 1982 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Undang-undang ini diatur lebih lanjut dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1986 yang kemudian diganti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 93 dan terakhir diganti lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Pemerintah membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup. Hal ini tidak mengerahkan karena pada dasarnya seluruh undang-undang harus sinkron dan sejalan satu dan lainnya. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, analis mengenai dampak lingkungan AMDAL seringkali dikaitkan dengan praktik perizinan berusaha yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Pasca dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengayoman lingkungan hidup mencabut peraturan pemerintah tentang lingkungan antara lain. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan penggolongan lingkungan hidup. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahaya, berbahaya, dan beracun. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 99 tentang analis mengenai dampak lingkungan hidup. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 99 tentang pengendalian pencemaran
atau perusakan laut. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 93 tentang analis mengenai dampak lingkungan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 86 tentang analis mengenai dampak lingkungan. Di antaranya AMDAL dan dokumen UKL-UPL atau upaya pengelola lingkungan, upaya pemantauan lingkungan yang harus dimiliki jika ingin mendapat persetujuan lingkungan. Adapun setelah persetujuan lingkungan diperoleh, akan menjadi persyaratan mendapatkan izin berusaha dan kegiatan. Persetujuan lingkungan juga tidak berlaku jika izin usaha telah berakhir. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ini mengatur tentang tambahan usaha yang mendapat pengecualian. AMDAL. Peraturan Pemerintah mengatur tentang 1. Persetujuan lingkungan. 2. Perlindungan dan pengelolaan mutu air. 3. Perlindungan dan pengelolaan mutu udara. 4. Perlindungan mutu laut. 5. Pengadilan kerusakan lingkungan hidup. 6. Pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3. 7. Dana penjamin untuk pemulih fungsi lingkungan hidup. 8. Sistem informasi lingkungan hidup. 9. Pembinaan dan pengawasan. Dan 10. Pengenaan sanksi administratif. Problematika dengan undang-undang sektorial, sebagai dimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 publik seharusnya dilibatkan dalam pembukaan kebijakan, namun di beberapa daerah sudah mengadopsi sistem otonomi daerah. Kenyataan yang terjadi masih jauh dari harapan. Pengembalian keputusan belum melibatkan politik dan masih berada di lingkungan elit lokal provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan demikian, pemerintah daerah, kabupaten atau kota tidak lagi diatur dan tergantung kepada pemerintah daerah provinsi. Demikian pula hanya dengan pemerintah provinsi tidak diatur dengan tergantung pada pemerintah pusat, kecuali untuk tugas-tugas tertentu yang dilaksanakan dalam rangka dokumentasi atau pembantuan. Tujuan utama otonomi daerah adalah terciptanya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dengan landasan demokrasi yang menitik beratkan pada 1. Peran serta masyarakat. 2. Peran serta dan keadilan, serta 3. Memperhatikan keanekaragaman aset sosial, ekonomi, budaya. Tujuan pembangunan merupakan perubahan terhadap keseimbangan lingkungan, yaitu usaha sadar manusia dan untuk mengubah keseimbangan lingkungan dari kondisi kualitas kurang baik menuju kondisi kualitas yang lebih baik. Sedangkan pengembangan adalah proses perubahan yang terjadi sebagai dampak dari adanya pembangunan. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan
diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengandalian dampak negatif dan pengembalian dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah AMDAL dan UKL-UPL. Demikian yang saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.